Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita di ibadah 2 pada pagi hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus, kita akan siapkan hati kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Satu pujian yang mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada pagi ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Saya percaya kalau kita boleh beribadah pada pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Saya bersyukur melihat wajah-wajah sukacita di tempat ini. Yang bersukacita katakan amin. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Yang siap meninggikan Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Ada kuasa. Sebab Allah kita Allah yang hidup. Kota benteng kita, perlindungan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa kita yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan kita, kota benteng kita, perlindungan kita, pertahanan kita. Mari angkat suaramu, katakan bersama. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku.
kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya ada satu nama yang kami tinggikan Tuhan. Hanya ada satu nama yang akan kami puja. Dan hanya ada satu nama yang akan kami sembah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan itu hanya namamu, Yesus. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Karena kami siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik kami. Hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Mari yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan kepada kanan kiri, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. dari pemenang. Kita lebih dari
dahsyat. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada kasih yang terbesar yang pernah kita alami. Bukan kasih dari suami atau istri atau anak-anak kita atau orang terdekat kita. Tapi kasih yang terbesar yang kita alami, kasih yang dari Tuhan. Yang rela mati, menebus dosa kita bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apapun yang kita alami, mari tetap percaya ada kuasa Tuhan, ada pengharapan di balik salib Tuhan, dan ada kemenangan di balik salib Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami dan kuasa salib-Mu dulu, sekarang dan selamanya selalu sama Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan kami nyatakan Tuhan bahwa kemenangan kami hanya dari-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami Tuhan. Harapanku hanya Yesus. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa hanya dalam Kristus ada kemenangan kita, ada pengharapan kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang kami terima Tuhan. Katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku apa? Katakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan. Biar kami nyatakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, selalu ada kekuatan di dalam-Mu Bapa, selalu ada pengharapan di dalam-Mu Tuhan, dan selalu ada kemenangan yang kami dapat dari-Mu Bapa. Ajar kami tetap erat padamu, melekat
kepadamu Tuhan. Apapun situasi kondisi kami mau senantiasa mengikutimu sepanjang hidup kami. Mari kita mau angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan di dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena punya kata kemenangan darimu, kekuatanku harapan. Katakan sekali lagi, dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kemenangan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku, katakan kekuatan kami, kekuatanku harapan, kekuatan Kau harapan kami, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ada pengharapan, ada kekuatan di dalam-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru, hanya Kau Tuhan yang kami puja, yang kami tinggikan selamanya. Kami mau mendekat padamu Tuhan. Karya-Mu terbesar, karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. We thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu, buat kemenangan dalam Kristus. Ku percaya ada ini iman kami Tuhan. Balik salibmu Kami akan terus memegang-Mu Bapa. kan aku nyatakan Apapun situasi kami, kemenangan biar Engkau yang menjadi jawaban kami, Engkau yang menjadi kemenangan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. biar kami nyatakan Engkau Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku harapan. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku harapan. Sekali lagi katakan dengan iman, kekuatan kami, kekuatanku harapanku dalam Kristus. Mari kita mau berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hayat kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Mari kita mau baca bersama-sama. 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Mari kita mau sekali lagi menghafal 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Mari mau tetap percaya bahwa Kristus selalu menjadi jalan kemenangan kita. Amin. Pengumuman kita pada pagi hari ini, ibadah minggu depan, tanggal 19 Maret 2023, akan diadakan pukul 6, 9, dan 16.30, dilaksanakan secara onsite dan online. Kiranya jemaat tetap setia beribadah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer ke rekening, atau kotak-kotak persembahan yang ada di dalam gedung maupun di luar gedung, dan di bawah tangga ruang konsistori. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Jose Kustiadi akan memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan di pertengahan bulan Maret ini. Kami tahu bahwa ibadah yang kami lakukan, puji-pujian, doa, persembahan yang akan kami berikan, bahkan firman yang akan kami dengar, kami akan siapkan hati kami dengan sebaik-baiknya, dengan rasa cukup. Karena ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan mendapatkan keuntungan. Kami percaya Tuhan, tatkala kami akan memberikan persembahan sebentar lagi kepada Engkau, Tuhan jua yang akan memberkati tangan-tangan kami yang akan memberikannya. Tuhan juga yang akan memberkati sarana-sarana persembahan kami ini, sehingga dapat nantinya digunakan dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari katakan bersama, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Katakan dengan iman, kita masih punya Tuhan. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kembali kita akan berdoa. Kami sudah memberikan persembahan kami, baik melalui kotak-kotak persembahan maupun kris ataupun transfer yang sudah kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami hari demi hari itu karena hanya pertolongan Tuhan saja. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa. Kami percaya apa yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, kehidupan sosial kami, semuanya ada dalam perlindungan dan pandangan dari Tuhan saja. Tuhan akan meluputkan kami dari mara bahaya malapetaka. Tuhan yang akan membentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh tetap dalam perlindungan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk majelis bendahara yang akan mengelola keuangan ini. Semuanya dapat dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberi dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas Budiono, dan sebelumnya paduan suara Mazmur Bakti Gema Efrata akan memberikan persembahan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Waktu ku pandang matahari pada bunga berembun, ku dapat rasakan kasih Tuhan, melihat kuasa-Nya. Waktu ku dengar kicau burung dan desir angin di pohon, semua bunyi ciptaan Tuhan menenangkan hatiku.
Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita boleh mendengar sebuah pujian yang indah sekali melalui alam semesta, dunia ciptaan Tuhan dengan isinya. Sesungguhnya kita bisa mengenal akan kebesaran kasih Allah yang menciptakan, yang memelihara, dan yang menuntun kehidupan ini. Sehingga kita mampu terus memuji, mempermuliakan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sejenak kita tundukkan kepala dan kita mohon tuntunan untuk firman-Nya. Di sini kami ya Tuhan, setelah kami memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan, kami meneduhkan hati kami, dan kami siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Benih yang hidup, yang berkuasa, yang akan tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin membahas satu tema khotbah, yaitu tentang lapar dan haus. Setiap kita punya pengalaman dengan lapar dan haus. Bahkan pengalaman itu selalu berulang dalam kehidupan kita. Kita mengalami lapar, haus terus-menerus. Mengabaikan akan kebutuhan makanan dan minuman itu bisa berbahaya bagi tubuh kita ini, saudara-saudara. Ada orang yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan jam-jam waktu makan yang sudah tiba. Dia tunda. Tidak sempat minum air yang ada. Saudara. Apabila itu terus-menerus menjadi pola yang dilakukan, tentu dalam jangka panjang tidak baik bagi tubuh jasmani kita. Tubuh kita ini membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga kita perlu untuk sungguh-sungguh bisa memperhatikan hal ini. Tanpa itu kesehatan kita bisa terganggu. Orang yang kekurangan minum, sibuk terus bergerak dalam hidup ini, bisa-bisa dia mengalami dehidrasi dan bahaya untuk kesehatan ini, saudara. Kita perlu mengatur ritme kerja kita. Kita perlu mengatur juga waktu-waktu makan minum dengan sebaik-baiknya. Selain juga perlu mengelola stres kehidupan ini, saudara. Tapi pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Ada satu kelaparan dan kehausan yang lain, yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi sesungguhnya itu hal yang sangat vital dalam hidup kita, sangat penting. Mari kita membuka satu ayat dalam Injil Matius 5 ayat 6. Injil Matius 5 ayat 6 berkata demikian, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat firman Tuhan ini penting untuk kita simak dengan baik. Ada bentuk kelaparan yang lain, bukan kelaparan secara jasmani. Kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman yang kita bisa beli, yang kita bisa olah di rumah. Tetapi ada satu bentuk kelaparan yang firman Tuhan katakan, lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah jenis kelaparan yang bersifat rohani. Tidak bisa diselesaikan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman jasmani. Kelaparan secara rohani. Repotnya, ada banyak orang yang tidak sensitif, tidak merasakan akan kebutuhan ini, tidak sensitif, tidak menyadari bahwa dia membutuhkan akan kebenaran itu. Tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini berbahaya juga bagi kehidupan kita, saudara. Dan Alkitab mengatakan orang yang tidak sensitif dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran tidak berbahagia hidupnya. Hanya orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran,
dia akan mengalami yang disebut kebahagiaan. Mengapa demikian, saudara? Karena orang yang tidak sensitif akan kebutuhan rohani, dia hanya sibuk dengan perkara-perkara yang pada garis horizontal kehidupan ini, atau kepada perkara-perkara yang jasmani. Dia mengejar segala sesuatu yang dia perjuangkan demi kenikmatan jasmani ini saja. Mengabaikan kebutuhan rohani. Lebih tegas saya katakan, mengabaikan kebutuhan akan Tuhan. Tadi pujiannya bagus sekali. Aku masih punya Tuhan. Tapi apakah betul kita sungguh-sungguh menyadari bahwa saya ini lapar dan haus akan Tuhan dalam kehidupan? Saya sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan hadir, terlibat dalam kehidupan saya. Aku masih punya Tuhan. Tidak cukup hanya di perkataan kita atau menjadi sebuah pujian, tapi harus terinternalisasi dalam diri kita. Harus menyatu dengan diri kita, membangkitkan satu rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ini kebutuhan saudara-saudara. Alkitab berkata bahwa hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini perkara-perkara rohani yang menjadi kebutuhan manusia, yang perlu untuk kita sungguh-sungguh cari dalam hidup ini. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan masih dalam rangkaian Injil Matius ini, mulai dari pasal yang ke-5, lalu pasal yang ke-6, masih perkataan Tuhan Yesus semuanya, yang menjadi aturan-aturan emas, the golden rules dari Tuhan Yesus Kristus, yang penting untuk dipegang oleh umat Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Tuhan menjadi kebutuhan. Seperti halnya makan dan minum itu menjadi kebutuhan yang harus kita konsumsi untuk menopang tubuh kita ini. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan, itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Pengenalan akan Tuhan. Apakah kita memiliki rasa lapar dan haus untuk mengenal Tuhan? Orang yang sungguh lapar dan haus untuk mengenal Tuhan, dia akan datang setiap kali, entah dalam ibadah bersama-sama seperti pagi hari ini, entah saudara di rumah masing-masing ketika berlutut dan berdoa, ketika membaca renungan firman Tuhan. Gereja kita memiliki renungan sinar kasih yang setiap bulan disebar ke jemaat secara online. Apakah Bapak Ibu menerima semuanya? Apabila ada yang belum, bisa tanya kepada para rohaniwan yang ada supaya bisa dikirim secara online. Hamba-hamba Tuhan mendoakan dengan sungguh-sungguh, mohon inspirasi Roh Kudus untuk menuliskan renungan harian setiap hari, tiap bulan diedarkan ke jemaat. Supaya apa? Kita dengan lapar dan haus membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita makin mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi memiliki pengenalan akan Tuhan. Berarti semakin dalam, bersifat personal, siapa Tuhan bagi hidup ini. Dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan kebutuhan masing-masing, Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi bagaimana sekarang hari ini saya menghayati Tuhan di tengah-tengah problematika kehidupan saya. Lapar, haus akan Tuhan, membuat seseorang ingin mengenal Tuhan lebih mendalam lagi. Saudara-saudara,
Kebenaran itu juga bicara apa? Mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup saya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan lebih mengerti kemana dia harus melangkah dengan hidup ini. Dia juga dimampukan untuk hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Jadi ada 3 hal. Orang yang haus atau lapar akan kebenaran, dia akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan secara pribadi. Yang kedua, dia akan mengenal kehendak-kehendak Tuhan. Jalan-jalan Tuhan, semakin dia tahu untuk apa saya hidup, untuk apa saya ada hari ini, untuk apa saya memiliki ini dan itu dalam hidup saya. Bagaimana saya gunakan semuanya itu. Mengerti kehendak Tuhan. Lalu saya berjalan setiap hari di dalam tuntunan Tuhan itu sendiri. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya pengalaman-pengalaman. Semuanya itu kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Ini hasil dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa kita raih dengan diri kita. Kebenaran itu bukan hasil usaha kita, tetapi kebenaran itu datangnya dari Tuhan Allah yang diberikan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi arah kehidupan orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan dituntun oleh kebenaran Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menggerakkan hidup ini di dalam tuntunan Tuhan semata-mata. Itu kebenaran. Lapar, haus akan kebenaran. Kita tahu hanya dalam Yesus ada keselamatan. Bukan untuk ekstrem-ekstrem, tetapi saya menghayati dengan sungguh-sungguh ketika saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya tahu kehidupan saya sudah ditebus. Dosa kesalahan saya sudah dipikul di atas kayu salib Kalvari. Selesai di sana. Dan saya hidup untuk Tuhan. Saudara, ini hidup di dalam kebenaran. Orang yang lapar, haus ketika dia menerima makanan, minuman, dia akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lapar dan haus akan Tuhan dalam hidupnya, dia berbahagia, kata firman Tuhan. Dia akan menikmati kepuasan yang sejati, kepuasan yang sesungguhnya. Tanpa Tuhan yang mengisi hati manusia, manusia tidak akan pernah sampai kepada kepuasan yang sesungguhnya. Mungkin dia bisa berhasil dalam karir, mungkin dia bisa sukses di dalam usaha yang dikelola, menghasilkan banyak income, pemasukan. Tetapi semua itu hanya sampai kepada level membuat senang. Tidak menimbulkan kepuasan yang sempurna. Hanya ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan menikmati kepuasan yang sedemikian rupa. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes 7, perkataannya bagus sekali, dia berkata demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dalam terjemahan Alkitab yang terbaru dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Segar kalau kita sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lapar, haus, datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Minum daripadaku. Maka kita akan mengalami sesuatu yang ajaib. Bukan saja
kita dipuaskan seperti orang minum, dahaga itu selesai. Tetapi dikatakan di dalam hati kita itu akan mengalir aliran air hidup. Mengalir sungai air hidup. Itu yang akan kita alami. Hidup kita mengalami kelimpahan Tuhan. Yesus pernah berkata ya, aku datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan yang sesungguhnya itu bukan dihasilkan dari perjuangan kita meraup dari pekerjaan ini, hasil dari pekerjaan ini. Itu berkat Tuhan, betul. Tetapi hidup berkelimpahan itu diberikan oleh Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kita punya rasa lapar, haus akan Tuhan. Ada sensitivitas yang kita jaga dalam hidup kita. Ini yang akan membawa kita terus merindukan Tuhan dalam hidup ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Itu pujian. Betul. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan, merindukan Tuhan, aku ingin lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dekat lagi bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang saling berkasih-kasihan satu dengan yang lain, maka dia akan ada kerinduan dalam hatinya untuk mengenal pribadi satu dengan yang lainnya. Makin dalam, makin dalam. Suami dan istri yang sehat, dia akan terus belajar mengenal diri satu dengan yang lain. Mengenal pasangan satu dengan yang lain. Sehingga terjadi satu keharmonisan, satu pengertian, kesepakatan, sehati sepikir, bisa berbeda pendapat, tetapi tidak bertentangan. Apakah kita bisa bersatu hati dengan pikiran Tuhan? Menjadi satu hati dengan rancangan Tuhan, rancangannya yang sempurna itu. Bukankah firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Apakah kita sering salah paham dengan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudara, orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia akan semakin mengerti bagaimana Tuhan menuntun. Kadang kita tidak mengerti, betul, tetapi kita punya kerelaan hati untuk terus dituntun oleh Tuhan. Sekalipun kadang kita tidak mengerti, pada saat-saat tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita, kita kadang tidak mampu mengerti. Why? Mengapa Tuhan hal ini terjadi? Tapi orang yang lapar, haus akan Tuhan, dia rindu mencari Tuhan dalam hidupnya. Dia berani pasrahkan hidupnya. Surrender, percaya Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu adalah bentuk iman yang tinggi sekali. Bukan karena kita tidak berdaya apa-apa atau kita merasa ya sudah mau apa lagi. Wong nasib ya sudah begini. Bukan begitu pengertiannya. Berserah itu justru karena kita punya iman. Aku masih punya Tuhan. Di balik pergumulan hidup, aku punya Tuhan. Aku belajar berserah kepada Tuhan. Sampai aku melihat Tuhan bukakan jalan-jalan di dalam kehidupan ini. Itu iman yang begitu tinggi, saudara. Hanya orang yang merindukan Tuhan yang bisa seperti itu, saudara. Itu sebabnya penting sekali untuk kita memiliki sensitivitas rasa lapar dan haus akan Tuhan. Apapun kondisi kita. Kalau kita ingin mengerti ini, kita baca kitab Mazmur, kita banyak ketemu dengan ungkapan-ungkapan yang begitu indah. Ungkapan dari Daud, ungkapan dari para pemazmur yang lain. Di tengah-tengah kehidupan yang keras, yang sulit, yang penuh dengan tantangan. Dia kuat, dia bertahan.
survive, sampai kemudian dia melihat happy ending. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan waktunya? Kita tidak ada yang tahu. Itu urusan Tuhan. Tetapi now, sekarang ini, milikilah selalu rindu akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mazmur berkata demikian, Mazmur 42 ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini ayat yang menunjukkan getaran-getaran hati seorang anak Tuhan di tengah pergumulan hidup. Dia merindukan Tuhan sampai dia berkata, jiwaku ini loh Tuhan haus akan Engkau. Engkau Allah yang hidup, yang bisa menghidupkan aku, yang bisa menggairahkan hidupku, yang bisa membawa pengharapanku kembali bangkit. Aku tidak pesimis menghadapi kesulitan hidup ini. Aku tidak putus asa walaupun ada tekanan-tekanan dalam perjalanan hidupku. Tidak mudah. Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Apabila jemaat Tuhan, engkau memiliki kerinduan yang seperti ini, terjadi revival di dalam kehidupan kita semuanya. Terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita semua. Kebangunan rohani yang sejati, bukan dimobilisasi, tetapi kebangunan rohani yang sejati dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap pribadi, anak-anak Tuhan. Ketika datang dengan rasa lapar dan haus, ingin mengenal Tuhan, ingin mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, merindukan Tuhan seperti pemazmur ini berkata, aku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Dia akan dipuaskan. Dalam hati kita ada sungai-sungai air hidup yang Tuhan katakan. Saudara, maka berikutnya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu penting. Apa manfaatnya ketika kita sungguh-sungguh membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, kebenaran itu akan membawa kita menjadi orang yang bijaksana. Musa berdoa, ajar kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana. Zaman ini membutuhkan penyertaan Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bijaksana. Bersikap, mengambil keputusan, bertindak secara bijaksana. Saat ini zaman digital yang semacam ini banyak orang ingin viral, khususnya generasi muda. Ingin terkenal, menjadi YouTuber, mengejar viewer. Orang-orang akhirnya berpetualang. Tidak semua sih, tetapi ada orang yang berpetualang demikian rupa, buat konten-konten yang heboh di medsos, kadang-kadang bisa membahayakan nyawa orang lain. Misalnya naik motor dengan cara yang ugal-ugalan, disyuting begitu oleh temannya. Naik mobil siksak, disyuting, membahayakan orang lain, membahayakan nyawa, dan sudah terjadi. Kecelakaan, kematian, gara-gara yang model begini sudah. Pamer harta, mobil, motor mewah, jet pribadi, istilahnya crazy rich, luar biasa, supaya banyak yang lihat, mencari popularitas diri, saudara. Untuk apa kehidupan yang seperti ini? Anak-anak Tuhan perlukah masuk dalam model begini? Saya pikir tidak perlu. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Mendengarkan nasihat siapa? Mendengarkan nasihat Tuhan. Mendengarkan nasihat yang keluar dari firman Tuhan, membuat orang itu menjadi bijak. Kok bisa Pak? Ya, banyak baca firman Tuhan, renungkan dengan baik. Tuhan tolong mampukan kita menjadi bijak. Mazmur 119 ayat
3 ayat yang berbicara ini. Mazmur 119 ayat 98, 99 dan 100 berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Biasanya orang yang semakin tua lebih berpengalaman, lebih banyak punya pengetahuan, pengertian. Tetapi kitab Mazmur 119 ini memberikan kriteria yang lain. Walaupun kita masih muda misalnya, kita bisa menjadi bijaksana bahkan melampaui orang lain. Lebih berakal budi bahkan dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Dari mana itu munculnya bijaksana? Dari pengenalan akan kebenaran Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara. Berjalan pada jalan yang benar berikutnya. Bukan hanya kita menjadi bijaksana. Kalau kita mengenal kebenaran Tuhan, kita juga akan dituntun berjalan pada jalan yang benar. Hidup ini selalu harus memilih untuk melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, berhenti sejenak, ke samping dan seterusnya. Kadang kita bisa keliru dalam pengambilan langkah kita. Dalam penentuan kehidupan kita bisa keliru. Penentuan bisnis pekerjaan kita bisa keliru. Keputusan-keputusan yang kita rencanakan kadang bisa keliru. Tetapi orang yang dituntun oleh kebenaran Tuhan, maka dia akan mengerti jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3. Daud sendiri begitu sulit untuk menentukan jalannya sendiri. Dikepung oleh masalah. Saul mengejar dengan pasukan yang begitu banyak. Mau lari kemana? Mau pergi kemana? Selalu ada disebar tentara dari Saul untuk menangkap Daud. Tetapi Daud selalu lolos. Daud selalu luput. Daud selalu menemukan jalan Tuhan. Ya, maka dia berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Dan salah satu yang dikerjakan gembala yang agung itu, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dituntun kita di jalan yang benar. Ada saja cara Tuhan membuka jalan di depan kita. Kita punya Google Map, teknologi yang sangat hebat pada saat ini. Mau pergi manapun tinggal buka HP, tinggal kita tentukan tujuan kita mau kemana. Lalu kita klik start, mulai, dia akan tunjukkan jalan kita. Tetapi kadang-kadang Google Map juga menuntun kita masuk ke kampung-kampung yang kecil. Barangkali kita naik mobil yang besar, ke jalan-jalan yang kita sendiri nggak tahu, bisa buntu juga. Pernah ngalami? Saya pernah juga dipimpin oleh Google Map, masuk kok jalannya buntu. Udah naik, kecil, buntu. Wah, ini mengerikan sekali. Kadang bisa keliru. Ya. Tapi kalau Tuhan yang menuntun sebagai gembala yang agung, Tuhan yang menciptakan bumi dengan segala isinya, Tuhan yang mengatur kehidupan ini, bisa keliru? Tidak bisa keliru. Tuntunan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan menuntun saudara ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sudah, ini kebenaran menuntun kita di dalam jalan yang benar. Dan yang ketiga, kebenaran itu, kalau kita mengalami kebenaran Tuhan, saudara-saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari cara berpikir kita yang kita anggap benar. Kata Amsal tadi, bodoh ketika kita menganggap jalan kita sudah benar. Amsal mengatakan orang bodoh, gak mengerti tuntunan Tuhan, gak mengerti hikmat Tuhan, bisa keliru. Sakyus merasa benar dalam jalan hidupnya dalam kitab suci. Dia berhasil dalam karir luar biasa, dia merasa hebat dirinya. Tapi satu kali dia merasakan kekosongan yang luar biasa di dalam hatinya. Sampai dia mendengar tentang Yesus. Dan dia oleh pertolongan Roh Kudus tentunya memiliki kerinduan untuk melihat Yesus yang akan lewat.
Orang banyak menutup jalan itu. Karena kerinduan yang besar. Sakyus akhirnya menanggalkan harga dirinya. Dia naik ke atas pohon. Bagaimana seorang yang hebat, seorang eksekutif, seorang pejabat negara yang berhasil, yang sukses, yang kaya raya, mau-maunya naik ke atas pohon. Kan mempermalukan diri sendiri. Saudara-saudara, bukan masalah naik pohonnya, tetapi di sini kita melihat apa? Haus, lapar akan Tuhan ada dalam diri Sakyus. Tuhan Yesus tahu. Di kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus berhenti dan melihat Sakyus. Hai Sakyus, turun dari pohon. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan hari itu Alkitab mengatakan, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sakyus dan keluarganya mengalami hidup yang sesungguhnya. Dipuaskan dahaga jiwanya. Karena dia mulai mengenal kebenaran, maka dia mulai mengkoreksi konsep-konsep yang selama ini dia anggap benar sendiri. Ternyata salah di luar Tuhan. Apa yang saya pikir hebat, benar, salah semuanya. Lalu dari dalam hatinya timbul sendiri inisiatif. Dia berkata, Tuhan, separuh dari yang aku punya, 50% aset yang aku punya, aku akan potong semuanya. Aku akan transfer semuanya untuk proyek pekerjaan menolong orang-orang yang miskin itu. Dan apabila ada orang-orang yang pernah aku peras melalui bisnis yang aku kerjakan, aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Entah bunganya bagaimana ngitungnya, 4 kali lipat. Kan miskin Pak. Alkitab tidak mencatat demikian. Tetapi yang jelas, Sakyus mengalami perubahan yang radikal karena rasa lapar dan haus akan kebenaran membuat dia begitu bersuka cita, berlimpah-limpah hatinya dengan kesukaan yang belum pernah dia rasakan. Itulah hidup yang sejati. Itulah kehidupan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Jangan berjalan menurut pikiran kita sendiri. Berjalanlah di dalam tuntunan Tuhan. Maka kita akan mengalami yang disebut hidup dimerdekakan. Itu sebabnya mari membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Miliki sensitivitas seperti itu. Setiap kali, setiap saat, rindukan Tuhan. Rindukan kebenaran Tuhan itu. Melalui apa? Melalui doa, puji, sembah. Di rumah masing-masing, belajarlah berdoa dengan lebih sungguh. Merindukan Tuhan lebih sungguh. Minggu yang lalu, firman Tuhan dari Pak Indrawan, di kamar berdoa. Ya, mulai jemaat Pringgading masuk kamar, berdoalah dengan sungguh hati. Alami hadirat Tuhan, bisa hadir ketika engkau berdoa dengan sungguh hati. Nanti akan ada kegemaran membaca firman. Baca, minta pengurapan Roh Kudus untuk mengerti, mencelikkan mata rohani kita. Engkau ketemu dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran itu seperti air yang akan memenuhi hatimu menjadi sungai aliran air hidup. Mengalir, menyegarkan kehidupanmu. Puji Dia, sembah Dia. Hidup kita akan berubah. Kita akan kuat menghadapi hidup. Kita akan menang menghadapi hidup. Kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita akan siapkan hati kita juga untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Perjamuan kudus kita laksanakan 1 bulan sekali dengan sistem di gereja kita ini. Tapi setiap kali kita akan memegang roti atau hosti dengan cawan anggur. Milikilah kerinduan yang besar. Tuhan, saat-saat seperti ini aku rindu bersekutu kembali dengan Tuhan. Aku mau menghayati dengan baik. Ketika aku makan minum perjamuan kudus, aku lapar, aku haus akan Tuhan. Puaskan dahaga jiwaku Tuhan. Isi hatiku dengan sungai-sungai air hidup. Supaya aku menjadi kuat di tengah-tengah teriknya kehidupan ini. Apakah ada di antara saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus tapi belum sempat menerima roti dan cawan anggur? Bisa angkat tangan sejenak supaya ditolong di bait amin. Kalau ada bisa angkat tangan, rekan-rekan pelayan Tuhan bisa menolong. Baik, masih ada beberapa di tengah, di balkon sudah semua. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujiannya dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengertian.
besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Di sini kami Tuhan meneduhkan hati kami. Kami memegang roti cawan anggur. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selidik hati kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami makan dan minum perjamuan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan roti atau hosti di tangan kanan saudara. Perjamuan kudus perintah Tuhan Yesus supaya kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita makan tubuh darah Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan naikkan tinggi-tinggi, arahkan hati kita kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Nya berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Penuh iman percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan naikkan tinggi-tinggi. Kembali pandang kepada salib Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Penuh iman percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Terima pujian
Haleluya. Engkau layak menerima segala puji, hormat, syukur, kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Roh Kudus yang meteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Kami tahu kami dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih untuk sungai-sungai aliran air hidup yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Jalan-jalan kehidupan kami boleh dituntun oleh Tuhan sendiri. Kami menempuh jalan yang benar dan kami mengalami kebebasan, kemerdekaan dari konsep pikiran kami sendiri. Kami masuk dalam pikiran-pikiran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Apabila ada jemaat yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Beban-beban yang berat di dalam nama Tuhan Yesus telah diangkat. Berkat-berkat Tuhan saat ini telah diturunkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengulurkan tangan ke atas penuh dengan percaya, tuntun selama sepekan khususnya yang akan kami lalui. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terimalah segala berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang turun dari kasih Allah Bapa, di dalam anugerah kuasa, kebenaran dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang di dalam segala kemuliaannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat bersaat teduh.